Saudara, kita bertemu dengan materi kuliah Agama Hindu 2 yang dalam pertemuan kali ini kita laksanakan secara online, masih dalam konteks menghadapi wabah pandemi COVID-19, sehingga kita harus bertemu secara online begini. Nah, pokok bahasan yang akan kita pahami bersama adalah etika, moralitas, dan dilema etika dalam menegakkan dharma. Yang akan kita pelajari adalah leadership dan manajemen modern dalam Ramayana, Mahabharata, dan Bhagavad Gita. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai-nilai falsafah, nilai-nilai filosofi, etika, dan moralitas yang diajarkan oleh kitab-kitab itihasa dan Purana yang dimiliki oleh kita sebagai umat Hindu itu bersifat sangat universal. Karena itu meskipun usia kitab-kitab ini sudah hampir 5.000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi nilai-nilainya masih dianggap relevan dengan nilai-nilai kehidupan di zaman sekarang. Karena itu kita akan membahas tema-tema ini, kita akan menggali bagaimana ajaran-ajaran yang sudah dianggap ribuan tahun ini masih relevan dengan nilai-nilai leadership dan manajemen modern. Nah, untuk membahas leadership, manajemen, dan nilai-nilai etika dan moralitas dalam ajaran-ajaran Hindu, ada beberapa referensi penting yang bisa kita jadikan acuan, yang kemudian saya pilih dalam pembelajaran kita yang saya kira sangat relevan adalah buku-buku yang ditulis oleh Devdutt Patnaik, seorang India. Dia menulis begitu banyak buku terkait dengan manajemen, terkait dengan ajaran-ajaran Hindu, dan terutama spesialisasinya adalah mendecoding atau memberikan pemahaman ulang terhadap ajaran-ajaran Hindu yang nilai-nilainya selama ini dianggap mitologi, dianggap dongeng dan sebagainya, tapi kemudian di decoding sehingga bisa dipahami, diambil manfaatnya, relevansinya dengan nilai-nilai kehidupan modern. Nah, Devdutt Patnaik ini sudah menulis begitu banyak buku, dan saya kira di antara sekian banyak buku nanti yang akan kita bahas relevan dengan materi pokok bahasan kita adalah ini. Salah satunya misalnya An Indian Approach to Power, The Leadership Sutra, yang di sini istilah An Indian Approach to Power, The Leadership Sutra. Jadi kita tahu bahwa ajaran Hindu itu berkembang di India, sehingga dia memilih An Indian, menghindari istilah yang mungkin dianggap terlalu sektarian kalau disebut Hindu begitu ya. Tapi kalau An Indian ini kelihatan lebih universal atau seperti apa, sama seperti ketika kita mendengar adalah Chinese Secret of Business misalnya, jadi rahasia bisnis orang-orang Cina. Nah, di sini juga yang ditulis ini dengan judul An Indian Approach to Power, ini tidak lain sebenarnya ada diambil dari nilai-nilai kitab-kitab Hindu. Nah, The Leadership Sutra, nanti sebagaimana kita ketahui, sutra itu sebenarnya adalah salah satu istilah di dalam bahasa kitab suci kita, ya. Sutra itu hampir sama dengan semacam aforism atau boleh dikatakan ungkapan peribahasa yang berisi kalimat-kalimat pendek tapi dalam maknanya. Jadi istilahnya adalah sutra. Maka karena itu kita mengenal kitab Yoga Sutra, kemudian ada Kama Sutra dan lain-lain. Itu sebenarnya istilah sutra ini adalah untuk menyebut ayat-ayat pendek di dalam kitab Veda yang ayatnya pendek tetapi maknanya sangat dalam, ya. Nah, nanti ada juga Very Indian Approach to Management, Business Sutra. Jadi ada Leadership Sutra, ada Business Sutra yang juga ditulis oleh Devdutt Patnaik ini. Devdutt Patnaik ini juga menulis sebuah buku yang saya kira sangat-sangat relevan untuk kita pelajari. Ada satu porsi atau bagian dari tulisan yang berjudul Culture, 50 Insights from Mythology. Ini yang nanti akan menjadi salah satu referensi yang penting. Di dalamnya ada satu tulisan yang sangat menarik, yang relevan untuk kita kaji bersama dalam upaya kita memahami bagaimana Hindu mengajarkan nilai-nilai etika, bisnis, moralitas, dan
sebagainya, dan bagaimana nilai-nilai itu dari ribuan tahun yang lalu masih tetap relevan hingga sekarang. Nah, ini saudara, ini untuk menampilkan bagaimana begitu banyaknya karya yang sudah ditulis oleh Devdutt Patnaik ini, ya. Ada begitu banyak buku yang sudah diterbitkan, yang sangat-sangat produktif tulisannya, ya. Kita lihat apa yang dikaji adalah misalnya The Book of Ram, jadi menjelaskan tentang Ramayana, kemudian menjelaskan tentang Siwa, kemudian ada Bhagavad Gita, ada misalnya Talenta, ada Sita dan sebagainya. Ini tulisan-tulisan yang sangat mudah untuk dibaca, sangat mudah untuk dipahami karena ditulis dalam perspektif modern, ya, dalam perspektif manajemen modern dengan istilah-istilah yang kemudian relevan dengan apa yang ingin kita kaji dalam mata kuliah ini. Nah, ini saudara, ini buku yang pertama yang akan kita bahas yang saya pikir relevan terkait dengan apa yang ditulis oleh Patnaik ini adalah apa yang terangkum di dalam bukunya 50 Insight from Mythology Culture, ya. Ini terbit tahun 2017, di dalamnya ada 50 tulisan singkat-singkat, ya. Tetapi di dalam tulisan yang singkat itu terdapat makna atau insight, ya, insight yang sangat luar biasa yang kemudian diambil dari ini mitologi, ya. Ini menarik, nanti kita bahas mengapa kitab-kitab Hindu kemudian disebut mitologi, ya. Ada istilah-istilah apa itu mitologi, apa itu mitos dan sebagainya. Nah, yang nanti kita akan mempelajari itu secara khusus. Jadi dalam kesempatan ini untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ini, ya, konten yang disajikan dalam buku tadi, yang culture tadi. Ada 50 judul tulisan-tulisan pendek yang di dalamnya sangat bervariasi, ya. Intinya mencoba memahami apa yang ada dalam kitab-kitab yang dia sebut mitologi. Nanti kita bahas apa itu mitologi, mengapa kitab Hindu disebut mitologi dan sebagainya. Nah, di sini judul yang akan kita bahas adalah judul yang nomor 18 ini, ya. Tulisan artikel nomor 18, Dharma Sankat in Family Business, ya. Tulisan ini sangat relevan, tulisan yang nanti akan kita bahas bersama. Fokus kita akan pada pembahasan tentang ini family business. Jadi ada istilah bisnis keluarga atau urusan keluarga begini, tetapi ada kaitannya dengan dharma. Nah, nanti kita akan membahas tema-tema yang akan kita gali berdasarkan tema yang disajikan dalam tulisan yang berjudul Dharma Sankat and Family Business. Sankat ini bahasa Sanskerta yang berarti dilema, ya. Dilema-dilema yang terkait dengan etika. Nah, di buku yang sama, ya, kita lihat ada banyak tulisan lain, ya, yang terkait dengan kitab-kitab yang ada. Misalnya ada Krishna's The Best Friend, kemudian berarti ini dari kitab Bhagavad Gita dan Mahabharata. Kemudian ada misalnya di sini Rules Do Not Make Ram, ini, ya, dari kitab Ramayana. Kemudian ini juga dari Mahabharata. Ini ada Ramayana dan seterusnya. Banyak hal yang dia tulis yang kalau kita baca, kita dalami, nanti akan kita mendapatkan pemahaman yang sangat-sangat bermanfaat. Nah, saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang buku yang ditulis oleh Devdutt Patnaik tadi terkait dengan Dharma Sankat, ya, dilema etika dalam menegakkan dharma. Menariknya adalah buku yang ditulis oleh Devdutt Patnaik itu menyebut ada judul yang disebut dengan mitologi. Nah, apa itu mitologi? Mengapa kitab-kitab Veda kita sering disebut dengan mitologi? Kita nanti akan bahas lebih jauh ke sana, tapi saya akan mengajak saudara memahami tentang di mana sebenarnya kitab-kitab, kedudukan kitab-kitab tadi, Itihasa, kemudian ada Purana,
ada Bhagavad Gita dan sebagainya di dalam kodifikasi Weda. Ini singkat saja, sebagaimana kita ketahui ya, kitab-kitab Weda itu disebut dengan Pustaka Weda karena jumlahnya sangat banyak. Kalau kitab itu berarti hanya satu buku, sedangkan yang kita sebut sebagai Weda, buku pengetahuan itu jumlahnya banyak, karena itu disebut dengan Pustaka Weda. Nah, mungkin Anda sudah sering mendengar bahwa Weda itu dibedakan berdasarkan sumbernya, sumber cara memperolehnya, itu dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang disebut dengan pertama adalah Shruti, yang artinya berawal dari proses mendengar. Ya. Mendengar itu berarti wahyu atau sabda, yang artinya bahwa kitab-kitab ini dalam kelompok ini adalah kitab-kitab yang didapatkan oleh para maharsi melalui proses mendengar atau sabda dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ada yang disebut dengan kitab-kitab Smriti, ya tulisannya bukan Smriti sebenarnya, harusnya Smriti, ada R titik bawah di sini. Ini artinya adalah ingatan. Ingatan berarti ini ditulis oleh para maharsi, ya. Kalau ini didengar, kalau ini apa yang diingat. Kalau ini istilahnya berasal dari Tuhan, tetapi ini berasal dari apa yang dipahami oleh para maharsi kita. Nah, nanti saudara, kita tahu Caturweda, Rigveda, Samaweda, Yajurweda, Atharwaveda, ini adalah kitab yang tergolong dalam Shruti. Sedangkan dalam kitab Shruti ini pembagiannya ada banyak. Ya, nanti ada yang disebut dengan kitab-kitab dalam golongan Wedanga, ada yang disebut dengan Upanga Weda, ada yang disebut dengan Upaweda. Nah, saya tidak akan detail, tetapi nanti kita akan membahas tadi buku-buku yang disebut mitologi tadi sebenarnya oleh David Patnaik itu kategorinya di mana. Nah, saudara, selain Caturweda, sekali lagi kita mengenal kitab-kitab yang disebut dengan Wedanga dan Upanga Weda. Upanga Weda itu artinya buku-buku atau kitab-kitab yang justru harus dibaca, dipahami, dihayati terlebih dahulu supaya kita bisa memahami Caturweda ini. Nah, di dalam kitab golongan itu nanti ada disebut dengan kitab-kitab yang namanya darsana atau buku-buku filsafat, ya. Kemudian di sini ada kitab-kitab filsafat, nanti kita mendengar ada istilah Upanishad, ya. Ada Upanishad, kemudian ada kitab-kitab yang disebut dengan agama. Saya tidak akan detail ke sini. Lalu ada kitab yang disebut dengan Purana, ya. Lalu ada yang namanya Itihasa. Itihasa ini di dalamnya ada Ramayana dan Mahabharata. Selain itu nanti juga ada kitab yang lain, Upaweda, Weda-Weda yang kecil yang disebut dengan Ayurveda, misalnya ilmu pengobatan herbal secara Weda. Kemudian ada Gandharwa Weda, ada Dhanurweda, ya. Ini ilmu tentang militer. Ada Gandharwa Weda itu ilmu tentang musik. Kemudian ada Arta Sastra, itu ilmu ekonomi, ya, kepemimpinan dan sebagainya. Nah, saudara, seringkali apa yang diajarkan di dalam kitab Purana dan Itihasa itu dianggap sebagai mitos, dianggap sebagai mitologi, ya, dianggap sebagai mitologi karena kisah-kisahnya itu diibaratkan atau dianggap sebagai mitos. Kita tidak akan banyak membahas mendalam tentang itu. Nanti ada satu kajian tertentu yang khusus membahas apa sih bedanya mitos dengan logos gitu ya. Kita tahu kalau ilmu pengetahuan itu logos, ya, lewat logos. Tetapi kalau kisah-kisah di dalam agama-agama itu disebut dengan mitos, ya. Bukan hanya Hindu, tetapi juga kitab-kitab lain. Nanti misalnya ada suku bangsa Yunani punya mitos-mitos, mitologi Yunani, ada mitologi Cina, ada mitologi dalam masyarakat Eropa dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan membahas lebih lanjut yang disebut dengan kitab-kitab mitologi tadi oleh David Patnaik. Itu kategorinya adalah kitab Purana, yaitu sejarah, kemudian ada Itihasa, Ramayana dan Mahabharata, ya. Kita akan membahas itu. Nah, ini saudara, yang dibahas oleh David Patnaik tadi itu adalah kitab-kitab yang di dalamnya disebut mitologi. Sekali lagi kita tidak akan banyak membahas mendiskusikan tentang itu, tapi cukup yang akan kita ambil adalah bagaimana nilai-nilai yang tadinya dianggap mitologi itu ternyata memiliki makna
yang tersirat di balik apa yang disebut dengan mitologi itu. Nah, sekali lagi sumbernya adalah Mahabharata. Kita tahu Mahabharata ini kitab yang sangat luar biasa populer di kalangan masyarakat India maupun masyarakat Asia, ya, dan sekarang juga mendunia. Nilai-nilai yang ada di Mahabharata ini sekarang menjadi sumber ajaran, falsafah hidup, tuntunan kehidupan bagi banyak masyarakat di dunia. Begitu juga Ramayana, yang kita tahu khususnya di Indonesia, ya. Ramayana ini sangat populer, ya. Sri Rama ini sangat populer. Kemudian ada Hanuman, ya. Ramayana dan Mahabharata kita tahu di Indonesia, di Jawa khususnya wayang, ya, kisah wayang yang namanya wayang Purwa itu adalah wayang yang pakem atau lakonnya itu bersumber dari cerita-cerita di Ramayana dan Mahabharata. Begitu juga di Bali, ya. Nah, sekali lagi apa yang ditulis oleh Patnaik tadi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, dan juga kitab-kitab yang disebut dengan Purana. Ini kitab-kitab yang isinya sejarah, ya. Karena Anda bukan jurusan falsafah atau filsafat agama Hindu, saya kira ini kita tidak akan jelaskan terlalu detail terkait dengan apa itu kitab-kitab Purana secara lebih rinci, ya. Cukuplah kita tahu bahwa Purana ini sebenarnya berisi begitu banyak sejarah pengetahuan yang sumbernya, ya, itu dari sejarah-sejarah di kitab-kitab sini. Nah, untuk memahami tadi David Patnaik lagi, khususnya yang judulnya Dharma Sankat, Anda diharapkan ya mengingat, ya, tokoh-tokoh dalam Mahabharata, alur cerita Mahabharata, di dalam Ramayana, kemudian dalam Bhagavad Gita. Ini sebagai pengantar saja. Nanti kita akan sambil mengingat-ingat kembali apa yang ditulis oleh Patnaik ini di dalam bukunya yang membahas tentang khususnya dilema, apa saja dilema-dilema yang dihadapi dalam bidang etika, khususnya ketika Krishna, ya, sebagai tokoh dalam Mahabharata, dan Sri Rama misalnya tokoh di dalam Ramayana ini harus menjalankan peran-peran yang intinya nanti menjadi dilema. Kenapa? Karena satu sisi ini adalah saudara-saudara kerabat dekatnya semua, ya, orang-orang yang membuat misalnya Sri Rama harus mengungsi itu tidak lain adalah ayahnya sendiri, ibu tirinya, begitu, ya. Begitu juga Pandawa dan Krishna ini melakukan perang ini melawan saudaranya sendiri, yaitu para Kaurawa. Nah, saudara, ini yang nanti akan menjadi pengantar untuk kita memahami apa yang disampaikan oleh Patnaik, dan fokus kita tentu pada nilai-nilai leadership, nilai-nilai manajemen yang akan dipaparkannya terkait dengan ulasannya terhadap kitab Bhagavad Gita ini dan kitab-kitab yang lain, ya. Nah, saudara, sekali lagi nanti kita akan membahas tokoh-tokoh terutama Krishna, kemudian Rama, dan tokoh-tokoh yang lain yang ada di dalam kitab-kitab ini sebagaimana yang dipaparkan oleh David Patnaik dalam bukunya tadi, Culture 50 Insight from Mythologies, ya. Nah, supaya tutorial ini tidak terlalu panjang, saya akan bagi menjadi beberapa sesi video. Untuk sesi ini kita cukupkan dulu supaya tidak terlalu panjang, filenya tidak terlalu besar. Kita akan bertemu membahas lebih lanjut tentang David Patnaik dengan bukunya tadi, ya, Dharma Sankat, dilema-dilema Dharma, pada tutorial berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.